Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon berburuk sangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali melalui olok-oloknya terhadap Bapak Sun Haji. Bapak Sun Haji sekarang akan bisa umroh, punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Sun Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Sun Haji tidak berhutang budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang saya cintai, dimanapun Anda berada, ini mungkin sahabat tidak asing ya dengan sosok yang ada di video awal tadi. Beliau itu dikenal dengan Sujiwo Tejo, seorang budayawan yang kalau menyampaikan sesuatu itu biasanya di luar nalar, di luar akal. Jadi orang lain biasanya mikir ke barat, nah, beliau ini bisa ambil titik celah kemudian berbicara ke timur. Nah, ini yang menarik dari penyampaian beliau adalah tentang pernyataan bahwa Gus Miftah itu adalah seorang wali. Dan kalau sahabat melihat video versi panjangnya, itu juga dikatakan bukan hanya Gus Miftah yang menjadi seorang wali. Para netizen ya wali, kemudian para gus-gus ya wali, Bapak Presiden ya wali. Ya wallahu alam maksudnya itu wali Allah atau wali apa ya, kita kurang tahu, tapi bahasa yang beliau sampaikan adalah wali. Dan kemungkinan-kemungkinan yang beliau sampaikan, misalnya ya kemungkinan itu Gus Miftah wali dengan argumentasi bahwa kita bisa lihat sendiri fenomena dari Bapak Sun Haji hari ini begitu sangat luar biasa. Ini bisa dibilang fenomena yang sangat jarang sekali, bahkan mungkin belum pernah ada ya. Ada seseorang yang diolok-olok dalam perspektif masyarakat kebanyakan, tapi dalam perspektif Bapak Sujiwo Tejo itu dikatakan sebagai alibi untuk menutupi diri agar tidak kelihatan ya biar nggak dipuji, biar nggak diagung-agungkan oleh orang. Nah, itu dikatakan seorang wali Gus Miftahnya dengan perbuatan Gus Miftah mengolok-olok. Dalam analisa beliau itu mengolok-olok tadi disebut sebagai ya katakanlah sebagai alibi begitu untuk menutupi agar Bapak Sun Haji yang sekarang ini mendapatkan banyak kenikmatan begitu luar biasa adalah ya bagian dari apa yang diharapkan oleh Gus Miftah, meskipun Bapak Sujiwo Tejo itu juga tidak menyatakan secara jelas maksud dari Gus Miftah itu apakah memang ada maksud seperti itu atau maksud lain, atau memang hanya anggapan beliau saja. Ya saya sih nggak keberatan sih ya kalau dikatakan Gus Miftah itu sebagai wali. Toh pada dasarnya beliau juga tidak melakukan hal-hal keharaman yang begitu luar biasa. Beliau ya Islam, sama seperti kita ya sholat 5 waktu. Bahkan beliau seorang pendakwah, tentu saja amal ibadahnya banyak sekali dan ya nggak keberatan gitu. Tapi ini kalau persoalannya yang dibahas adalah apa yang dilakukan oleh Gus Miftah, ini kan memang ketika dikatakan Gus Miftah seorang wali dengan alibi beliau agar tidak dipuji orang, agar Bapak Sun Hajinya itu juga tidak merasa memiliki rasa balas budi atau gimana gitulah ya, atau gak enak kepada Gus Miftah atau seperti apa.
ini kan kayak kayak maksa banget gitu lah ya. Kasarannya ini kayak maksa banget. Karena kalau kita melihat kondisi sosial sekarang ini, ya kita tahu seperti Bapak Sujiwo Tejo, itu kan beliau adalah salah satu orang yang kalau melontarkan kata-kata yang ya seharusnya itu nggak pas lah gitu di halayak umum karena khawatirnya ditiru oleh putra-putri kita, anak-anak generasi bangsa sehingga melunturkan nanti unggah-ungguh dalam bahasa. Itu kan kalau beliau sampai sekarang nggak ada masalah. Tapi kalau Gus Miftah ini kan sebetulnya ya sudah sejak dulu seperti itu dan orang itu memaklumi. Tapi persoalan sosialnya sekarang ini, posisi Gus Miftah tidak hanya sekedar sebagai pendakwah atau penceramah. Akan tetapi beliau ini sudah masuk ke wilayah-wilayah politik praktis. Sehingga saya pikir kalau kejadiannya seperti itu, keadaannya seperti sekarang ini, maka apa yang dilakukan oleh Gus Miftah itu ya bagian dari sabab musabab. Ya kita tahu Gus Miftah dulu di mana itu, di kafe atau di apa sih yang tempat wanita-wanita itu loh, apa sih, WTL apa sih namanya itu, pokoknya wanita-wanita malam gitulah ya. Itu beliau dulu malah nggak dicaci sama orang, nggak dibully kayak sekarang ini. Padahal itu sebetulnya ya ada sisi negatifnya juga kalau dicari sisi negatifnya, dan kata-kata beliau memang ya kasar-kasar seperti itu sudah sangat lumrah sekali dan itu memang kebiasaan sepertinya. Akan tapi untuk kali ini itu kondisi sosialnya sudah berbeda. Beliau sudah masuk di wilayah kabinet sehingga hater kasarnya gitu. Hater ini kan banyak. Tentu saja karena beliau berada di barisan kabinet pemerintahan dan posisinya ini juga nggak main-main sebagai utusan khusus presiden. Ya tahu sendiri lah ya, posisi setinggi itu rival politiknya pasti sangat banyak sekali. Yang apa ya, nginteng-nginteng memperhatikan, nginteng-ngintengnya apa ini, nginteng-nginteng. Ya pokoknya kayak semacam mencari celah bagaimana agar Gus Miftah ini bisa dijelokkan gitulah, bisa diturunkan levelnya. Nah, istilahnya gitulah kalau bahasa Jawa itu nginteng-nginteng. Itu banyak yang memperhatikan beliau. Jadi mencari celah untuk menurunkan Gus Miftah ini pasti banyak. Dari rival politik ini pasti banyak. Belum lagi dalam gejolak pernasaban kali ini yang nggak selesai-selesai. Ini beliau juga tidak berada di barisan Kiai Haji Ematuddin. Kita tahu beliau sangat membela sekali para habaib. Bahkan dengan getol mengatakan tes DNA itu juga kurang ajar katanya. Nah, sedangkan kita tahu perkembangan sekarang ini yang mendukung Kiai Haji Ematuddin juga banyak, apalagi di media sosial. Itu juga pasti menghantam istilahnya gitu, mengkritik Gus Miftah secara kebanyakan, secara rame-rame. Jadi dari sisi perpolitikan ya ada rival banyak, dari sisi kesosialan, kultural juga rivalnya banyak. Belum lagi beliau itu berada di barisan yang tidak pro dengan yang kayak radikal-radikal kayak semacam begitulah. Kelompok-kelompok Islam yang biasanya disebut radikal. Nah, itu beliau enggak seperti apalagi dengan kelompok-kelompok seperti Salafi Wahabi ini di media kan juga banyak tuh berkeliaran. Nah, ini dari NU sendiri pasti ada yang mencari sisi celahnya bagaimana agar Gus Miftah itu diperingatkan lah seperti itu. Nah, dan hari ini kejadian satu momen yang ini kekhilafan beliau yang sudah diakui, bahkan beliau bersedia untuk mundur. Ini adalah sesuatu yang mestinya dipandang sebagai pembelajaran. Adapun hikmah ya hikmah lah. Akan tetapi kalau misalnya ada pemandangan seperti Bapak Sujiwo Tejo ini, saya kira
terlalu terburu-buru. Saya kok gitu, Pak. Terlalu terburu-buru ya sah saja sih ya disebut wali ya, saya nggak keberatan, cuma apa ya, nanti orang-orang ini malah yang awam-awam ini yang apa istilahnya itu, yang fanatisme terhadap hal-hal yang seperti itu, nanti ya malah halunya ini tambah luar biasa, tambah tinggi. Nah ini kan yang kurang baik, sehingga apa, ini nanti bisa, bukan kita bertambah semakin dewasa di dalam berpikir, tetapi kita tidak bisa lebih dewasa, artinya tidak bisa lebih luas. Ya gitu-gitu aja. Nah, jadi saya pikir ini yang saya perlu sampaikan lah ya, dari pandangan yang saya pantau. Jadi bukan saya menolak, akan tetapi ini persoalannya lebih kepada pembelajaran juga. Karena hal-hal seperti itu tuh ya kita hukumi layaknya orang biasa saja lah ya. Nah, akhir ya, kita menghukumi itu sesuatu yang nampak-nampak saja, dan apa yang dilakukan Gus Miftah ini tentu saja ya ada sebab akibatnya. Ya seperti itulah. Sekian, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.